Oke, hola, selamat pagi, siang, sore untuk semuanya. Halo, perkenalkan, nama aku Bintang Teresia dan selamat datang di Cerita Dosen. Hari ini ada bintang tamu spesial, Sekretaris Prodi Manajemen Unika Atmajaya, ada Ibu Marsiana Luciana. Halo Ibu. Halo Bintang. Oke, hari ini aku ditemani oleh Bu Marsi untuk membahas tentang tips jadi maba di pandemi. Ini waktu di record ini lagi masih masa orientasi ya Bu ya? Benar sekali ya Bu ya? Sekali, betul. Yes. Mungkin tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama. Oke. Pertama, apa yang paling penting dipersiapkan untuk para maba di masa pandemi ini? Mungkin bisa dijawab nih Bu. Menurut saya yang paling penting menyiapkan komitmen dan mental ya, karena online ini kan nggak baru sih bagi kita, tapi bagi maba sebagai mahasiswa itu baru gitu. Mungkin waktu di SMA dia udah mengalami online juga gitu, tapi sebagai status dia mahasiswa itu kan pasti ada sedikit berbeda lah rasanya gitu, dan mereka juga merasa oh ini gue udah jadi mahasiswa gitu. Jadi yang dipersiapin menurut saya harus ada komitmen dia udah sebagai mahasiswa, dan mental dia bahwa saat ini dia jadi mahasiswa itu di zaman yang memang berbeda seperti umumnya gitu. Dia masih mengalami di masa pandemi ini seperti itu. Karena tahun pertama perkuliahan itu kan sebenarnya menjadi pondasi yang penting ya bagi mahasiswa gitu untuk menunjang perkuliahan dia di tahun-tahun ke depannya. Itu sih menurut saya, Bintang. Yes, benar banget Bu. Jadi komitmen dan mental ya Bu, karena kalau saya pribadi nih Bu, ini perbedaannya sangat jauh sekali dengan SMA, apalagi SMA saya itu negeri ya Bu. Jadi pindah ke swasta tuh sangat berbeda sekali. Jadi benar-benar mentalnya juga harus disiapin supaya bisa belajar dengan efektif ya Bu ya. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal efektif nih Bu. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu nih sebagai dosen, apa sih cara efektif belajar hitungan di perkuliahan online? Karena mungkin teman-teman belum tahu, Bu Marsi ini adalah dosen saya juga, dosen saya kemarin di mata kuliah matematika ekonomi. Nah, gimana tuh Bu, cara efektif belajar hitungan di perkuliahan online? Nah, ini tantangannya memang gitu, karena biasanya hitung-hitungan itu paling enak kalau dilihat langsung gitu cara jelasinnya. Walaupun sebenarnya dengan online juga dilihat secara langsung, cuman beda, pasti ada bedanya gitu. Jangankan mahasiswanya, dosennya pun merasa ini berbeda gitu. Ini paham nggak ya anak-anak gitu, responnya gimana gitu. Ya langkah yang dari segi dosennya, ya dosennya harus mencari ide-ide yang mungkin cara jelasinnya lebih enak gitu. Enggak hanya dijelasin mungkin pakai PowerPoint, mungkin bisa langsung ditulis gitu di layar gitu, atau mungkin dikerjain langsung pakai platform apa gitu, bantuan apa gitu. Kalau untuk mahasiswa sendiri ya memang harus dicoba, nggak bisa hanya dengan dijelasin saat kuliah online, kemudian ya udah batas itu nggak akan bisa gitu. Dia harus ngulangin kembali sendiri gitu. Mungkin hasil record saat dia belajar tadi diulang ditonton kembali gitu, karena kalau cuma sekedar lewat gitu pasti nyangkutnya itu sangat sedikit gitu, mungkin kurang dari 50%. Jadi memang harus dicoba lagi kalau untuk yang hitung-hitungan. Nah, tantangannya memang di situ sih. Yes, benar banget Bu. Karena kalau hitungan itu lebih enak dijelaskan satu persatu ya Bu ya. Kalau saya sih gitu Bu. Betul. Mungkin stepnya jadi agak sedikit diperlambat ya, untuk tahap satunya begini dulu gitu. Udah paham baru lari ke tahap 2. Nggak bisa langsung seperti kita saat offline gitu di kelas yang interaktifnya kan berbeda ya. Saat online dan offline ini gitu banyak sekali distraction-nya gitu. Jadi memang benar-benar harus saling paham lah. Dosennya juga paham bahwa ini sulit diterima dengan cepat. Mahasiswanya juga harus paham bahwa menjelaskan itu juga nggak gampang gitu secara online seperti itu. Iya benar banget Bu. Saya apalagi sangat merasakan nih waktu mata kuliah Ibu itu benar-benar tantangannya, apalagi waktu itu saya masih maba ya Bu. Ya betul. Cara
saya belajar waktu SMA dengan hitungan dan tiba-tiba kuliah online seperti ini, wah, hampir tidak mengerti itu. Ya, memang ya saya juga secara pribadi memang paham sekali itu sulit, dan saya juga mengakui ngajarin itu sebuah tantangan juga gitu di Yes, perubahan benar. ini gitu, yang dari di kelas kita bisa jelasinnya Dengan papan tulis lebar ya, Bu. pakai papan tulis yang luas gitu, yang satu soal bisa menguasai satu papan gitu, dan bisa meminta anak-anak bergantian gitu, mahasiswa ini gimana gitu, kelanjutan prosesnya seperti apa bisa, tapi kan saat online itu sangat sulit ya. Walaupun mungkin bisa gitu, cuman untuk berpindah secepat itu nggak mudah gitu. Jadi memang harus saling saling apa ya, Mengerti. saling kerjasama. Dosennya mencoba dengan cara yang lebih enak, mahasiswanya juga mencoba untuk mengulangi kembali gitu. Ya, recordnya mungkin itu sangat penting ya. Makanya saya tuh paling senang kalau mahasiswa itu nge-record saat kuliah karena bisa diulang. Tapi ya saya nggak tahu apakah itu berlaku untuk semua mata kuliah boleh di-record, saya nggak paham. Karena suka ada mahasiswa bandel ya, Bu ya. Ya. Oke, Bu. Ngomong-ngomong soal tadi Ibu menyebutkan tentang distraction, karena kan kalau hitungan ini benar-benar harus fokus ya, Bu ya, dari awal step by step seperti itu. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal fokus, kira-kira Ibu sebagai dosen, ada nggak sih tips-tips untuk mahasiswa, terutama mahasiswa baru, dalam pembelajaran online supaya tetap fokus dan mengerti materi yang disampaikan secara daring? Karena seperti kita tahu nih, Bu, ada beberapa orang itu yang susah yang saat dia terjun ke online, maksudnya pembelajaran online, dia tuh jadi susah fokus, Kak, dan akhirnya turun nih, Bu, nilainya. Karena mungkin ada juga beberapa orang yang, aduh, nggak bisa nih natap layar lama, atau jadinya akhirnya nggak didengerin dosen yang ngomong apa. Kira-kira dari Ibu ada tips apa gitu nggak, Bu? Apa ya, yang paling sederhana mungkin menyingkirkan distraksi itu misalnya eh, jangan scroll timeline medsos gitu, itu paling penting. Instagram ya, Bu, namanya, terutama. ya, jadi kalau lagi kuliah gitu, kalau memang kuliahnya menggunakan laptop seperti itu kan, ya mohon handphonenya agak sedikit dijauhkan, karena memang itu menarik gitu, itu sangat menarik gitu, apalagi kalau udah notification masuk ya, walaupun Aduh. hanya bunyinya trit atau hanya cahaya gitu ya, itu sangat memancing untuk melihat, padahal pas dilihat nggak penting-penting amat gitu. Jadi memang itu harus dijauhkan gitu, dan memang harus pilih suasana yang nyaman ya. Kembali lagi ke personal masing-masing gitu, situasi rumahnya yang paham kan masing-masing ya. Mungkin ya kalau satu kamar sama adik atau kakaknya ya mungkin cari janjian gitu di waktu jam kuliah, mungkin aku dulu yang menguasai ruangan ini gitu ya, walaupun semuanya memang butuh ruangan untuk bersekolah gitu ya, atau kuliah Betul. gitu. Jadi memang cari tempat yang nyaman, mungkin yang bisa membuat kita lebih fokus, yang pasti jangan dekat tempat tidur. Ya, itu betul sekali, Bu, karena seperti ada magnetnya ya, Bu ya. Ya, kalau bisa jangan ya. Bahkan kadang saya yakin ada mahasiswa di atas tempat tidur loh kuliah gitu. Itu sangat dihindari lah kalau bisa. Dan handphone memang nomor satu. Godaannya itu, jadi teman-teman, godaan pertama itu tempat tidur, lalu yang kedua handphone. Betul. Tolong dijauhkan kalau kalian ingin fokus untuk Ya, berkuliah. betul. Saat kuliah ya, kalau nggak lagi kuliah sih nggak masalah. Yes, oke. Mungkin kita bisa lanjut ya, Bu. Ada pertanyaan nih, Bu. Apakah di masa online ini ada cara atau trik tersendiri yang dosen-dosen ini lakukan dalam mengajar mahasiswa baru, terutama pada saat ya seperti online ini? Atau ada cara penerapan mungkin cara penerapan mengajarnya itu ada yang dibedakankah dengan mahasiswa yang sudah tingkat atas atau yang sudah 2 tahun di atas, seperti itu, Bu? Untuk mahasiswa baru pasti setiap dosen pasti punya treatment yang sedikit berbeda ya dengan cara mengajar mahasiswa yang sudah tingkat atas, karena kita sadar bahwa ini adalah masa peralihan dari siswa menjadi mahasiswa. Saya dulu waktu jadi mahasiswa pertama kali juga beda gitu, kebanggaannya itu berbeda. Ini mahasiswa gitu, keren gitu, lebih keren lah ya gitu ya, mahasiswa gitu, dengan pakai baju bebas tanpa seragam seperti itu tuh pasti
ada perasaan itu beda gitu. Nah, saat kita pun mengajar mahasiswa, khususnya mahasiswa baru, itu pasti pendekatannya berbeda. Kita nggak langsung yang seperti apa gitu. Bahkan mungkin kalau mahasiswa baru, mungkin rata-rata dosen yang ngajar mahasiswa baru itu pasti di awal perjumpaan itu kenalan, seperti Iya. itu. Kalau ngajar mahasiswa yang udah semester 6, mungkin nggak ada lagi gitu kenalan. Langsung ini belajar apa, ya Bu gitu. ya? Langsung belajar. Pertemuan pertama, oke, topik kita akan membahas ini. Mungkin kalau maba nggak perkenalan, kamu dari mana. Mungkin hal-hal yang seperti itu kebanyakan itu pasti disampaikan oleh para pengajar atau para dosen. Saya rasa seperti itu ya. Saya pribadi sih biasanya budaya seperti itu, kalau ngajar maba ada perkenalan dulu seperti itu, karena biar mabanya juga merasa apa ya, saya tuh udah diterima di sini gitu, udah jadi keluar bagian dari Unika Atmajaya gitu. Jadi disapa secara pribadi itu pasti beda dengan kalau langsung tak gitu, langsung belajar gitu. Dan cara pengajarannya juga berbeda, karena kita paham bahwa belajar sebagai siswa dan mahasiswa itu kan berbeda. Jadi mahasiswa kan lebih banyak belajar mandirinya ya. Ya, benar Bu. Dan bekerja kelompok lah sama teman gitu, satu tim gitu, dengan teman-teman belajar bersama gitu. Berbeda dengan waktu sekolah, itu sih Bintang. Berarti juga cara pengajarannya mungkin lebih sedikit ke personal ya Bu ya, pendekatan personal. Kalau ada mahasiswa yang mungkin kurang jelas, malu bertanya saat berkuliah gitu, dosennya ya harus membuka waktu jika mahasiswanya mau bertanya. Mungkin kalau keadaan offline, siswanya datang sendiri ke ruangan dosennya untuk bertanya secara pribadi. Kalau misalnya malu atau sungkan untuk bertanya di kelas tadi gitu, dan ya dosennya harus memberikan waktu seperti itu. Atau mungkin menghubungi via email atau WhatsApp atau chat by Teams gitu ya. Semua harus difasilitasi, itu sih Bintang. Iya Bu, apalagi kalau misalnya dari yang saya alami ya Bu, waktu pertemuan pertama tuh pasti pertama dikasih nomor telepon dulu untuk menghubungi, karena misalnya ada yang materi kurang jelas atau tugas atau lalu juga email, lalu dihubunginya bisa lewat WA atau melalui Teams, karena ada juga dosen-dosen yang tidak kurang bersedia untuk diberikan nomor WA-nya, mungkin karena alasan lain gitu kan. Lalu apalagi benar banget nih Bu, tentang apalagi kalau misalnya soal tugas, wah itu misalnya penjelasannya kurang jelas, yang maba-maba ini suka bingung, nanyanya kemana nih, aduh bingung banget gitu. Apalagi kalau misalnya dulu kan guru mungkin teman-teman sudah saling tahu ya nomornya, karena kan sudah mungkin 2 tahun atau 1 tahun di masa SMA ya Bu ya. Kalau dosen kan lingkungan baru, orang-orang baru. Nah, ngomong-ngomong soal tugas nih Bu, Ibu ada nggak sih hal yang perlu diperhatikan menurut Ibu dalam pengumpulan tugas? Apalagi kalau misalkan pengumpulan tugas sekarang itu kan kita, kalau dari Atmajaya pakai Microsoft Teams ya Bu, assignment ya Bu. Mungkin lebih bisa dibahas tentang kriteria dasar dosen dalam menilai tugas mahasiswa, seperti itu Bu kira-kira. Yang pasti sesuai jadwal ya. Pasti kan setiap dosen memberi tugas, ada batasan waktunya, dikumpulnya kapan gitu. Ya kalau sekarang keadaan online ya semua terintegrasi di Microsoft Teams kalau kita di Unika Atmajaya gitu. Jadi jadwalnya kapan ya seharusnya ya mahasiswa mengikuti aturan yang dibuat oleh dosennya gitu, ngumpulin sesuai jadwalnya gitu, jangan terlambat. Kalau memang mungkin ada masalah teknis atau belum selesai sedikit lagi, minta perpanjangan waktu, mungkin ada baiknya siswanya langsung menghubungi dosennya dulu gitu. Jangan tiba-tiba telat sehari gitu, ngumpulinnya besok, alasannya itu baru besok gitu, jangan gitu. Iya, gitu. Jadi alasannya itu disampaikan di waktu yang masih tenggang waktu pengumpulan gitu loh. Misalnya ngumpulinnya nanti jam 8 malam terakhir, ya kalau memang belum bisa selesai di jam setengah 8 malam ya hubungilah dosennya. Walaupun dosennya mungkin belum bisa langsung merespon saat itu, tapi paling enggak sudah menginformasikan, maaf Bapak atau Ibu, saya belum bisa ngumpulin tepat waktu, mungkin tadi saya sambil bekerja gitu, atau tadi saya di rumah ada masalah apa gitu kan. Jadi dosennya tahu gitu. Jangan telat 2 hari gitu, ngasih taunya saat ngumpul yang telat itu buat emosi kadang. Benar sekali, Bu. Yang harus jadi
concern pertama ya tepat waktu ngumpulinnya sebisa mungkin diusahakan. Ya kedua yang ngerjainnya yang benar-benar gitu, nggak asal ngerjain. Itu udah pasti penilaiannya berdasarkan itu dong, dosennya konten dari tugasnya itu sih. Ya, apalagi kalau misalnya di Microsoft Teams itu sudah ada due date-nya ya, Bu ya. Iya. Sudah ada due date-nya. Sebenarnya saya melihat juga dari teman-teman saya yang lain ya, Bu ya. Itu kadang dia malah kirimnya di Google Drive yang tidak ada due date-nya. Sebenarnya kalau kita Atmajaya itu udah agak enak loh sebenarnya menurut saya ya. Sudah ada due date-nya, jadi tidak Microsoft lupa. Teams itu benar-benar membantu kan gitu. Jadi mahasiswa juga ngumpulin seperti ada remindernya gitu kan, bahwa ini harus jam berapa gitu, nanti akan muncul di notification di Teams-nya kan gitu. Jadi menurut saya sih itu sangat membantu gitu. Tapi kalau emang dapat tugas yang nggak ada due date-nya ya puji Tuhan gitu ya, terima kasih gitu, kapan aja bisa. Tapi kalau yang ada due date-nya gitu, itu sangat benar-benar sangat membantu gitu. Jadi kita dibantu oleh sebuah platform teknologi untuk mengingatkan kita gitu. Oh besok ternyata jam sekian terakhir gitu. Dan pas ngumpul pun kelihatan ya. Kalau waktu offline kan beda ya. Mahasiswa ngumpulin tugas misalnya jam 10 ya, kita nggak tahu persis jamnya berapa gitu. Kalau sekarang dosennya persis tahu tuh siapa yang ngumpulinnya mepet-mepet ke jam akhir, atau memang udah ngumpulin selesai, dia ngumpulin nggak peduli waktunya masih panjang gitu, dia kerjain langsung di upload gitu kan. Jadinya dosen juga paham, bisa lihat di situ di platform itu. Bisa juga dijadikan nilai plus ya Bu kalau misalnya ngumpulnya 1 hari sebelum. Kan ada beberapa penilaian yang seperti itu ya, dosennya memberikan apresiasi lah bagi mahasiswa yang mungkin mengumpulkan lebih cepat seperti itu. Mungkin tugasnya seminggu tapi dikasih hari ini, ntar malam udah jadi gitu kan. Itu kan ya harus diapresiasi, dan mahasiswa juga pasti seneng lah, kerja keras dia udah langsung ngerjain, diapresiasi kan pasti ada sebuah nilai kebanggaan tersendiri lah pasti. Benar Bu. Oke Bu, next mungkin kita bahas yang lucu-lucu nih Bu. Aku mau tanya dong dari Bu Marsi sendiri selama perkuliahan online ini nih. Momen paling lucu apa? Siapa tahu Ibu ada momen lucu dengan mahasiswa selama mengajar di pandemi yang serba online ini. Oh, paling lucu ada. Menurut saya ya. Jadi pernah saya ngajar. Saya tuh ngajar memang tidak mewajibkan anak-anak untuk on kamera, on cam. Karena saya paham bahwa itu tidak semua bisa gitu terpenuhi. Jadi saya nggak mau mewajibkan gitu. Jadi tapi kalau sebisa mungkin sih, kalau bisa saat ditanya menjawab respon on cam seperti itu. Pernah kejadian, mungkin si mahasiswa ini lupa ya. Jadi dia nanya gitu, dia pakai baju cuman pakai kaos cowok, dia pakai kaos dalam singlet gitu. Ya, kaos singlet gitu, duduk di tempat tidur pakai meja yang kecil itu yang diletakin di atas tempat tidur, laptopnya di situ. Jadi dia mungkin posisinya seperti itulah dugaan saya. Tapi yang pasti saat dia bertanya, ini saya nggak nanya dia mengajukan pertanyaan gitu. Oh begitu. Dia buka kamera, kemudian dia pakai singlet gitu. Terus memang kuliahnya waktu itu saya lupa mata kuliah apa. Kuliahnya memang pagi, jam 7 pagi. Jadi mungkin dia baru bangun, langsung kuliah gitu tanpa berpikir nanti kayaknya gue off kamera juga gitu. Ngapain harus ganti baju yang rapi gitu ya. Jadi dia nyantai-nyantai, tiba-tiba dia nanya, dia pakai singlet. Terus sepanjang dia bertanya, dia mungkin nggak sadar gitu, dia nyantai aja gitu nanya. Gitu. Di akhir saya bilang, kamu itu ini kuliah loh gitu, walaupun kamu di rumah, saya di rumah saya gitu, ini kuliah, ini bukan lagi duduk-duduk doang. Udah, oh iya maaf Bu, tiba-tiba dia langsung matiin kameranya, dia minta maaf, terus dia mungkin langsung pakai baju, terus dia melanjutkan pertanyaannya lagi tanpa rasa apapun, terus dia tanpa rasa bersalah, dia lanjutkan pertanyaannya lagi gitu. Jadi dia tetap profesional dengan sebagai mahasiswa tadi, dia ya udah maaf ya Bu gitu, terus dia langsung matiin, lalu pulang berapa menit dia lanjutin lagi pertanyaannya, tapi dengan posisi dia sudah menggunakan baju yang rapi gitu saat itu. Jadi menurut saya ya
lucu sih, walau saya sebenarnya paham, oh mungkin dia baru bangun gitu, dia belum sempat mandi, tapi kuliah udah harus mulai di pagi hari gitu ya. Ya udahlah kayak gitu ya, mau diapain juga gitu. Untung anaknya nyimak gitu. Bertanya artinya dia nyimak ya, berarti Iya, benar. dia bertanya, bukan saya kebetulan saya tanya gitu. Dia bertanya berarti kebetulan, wah berarti mahasiswa ini nyimak juga, walaupun dia dengan kostum yang mungkin belum pas saat itu gitu. Itu sih. Mungkin ini momennya agak lucu-lucu ngeselin kali ya, Bu ya. Ya, betul. Nah, kalau misalnya momen paling ngeselin bersama mahasiswa selama mengajar online ini, ada nggak, Bu? Yang bener-bener, aduh, kesel banget nih. Paling sering ditanya diem. Kita Ya, nggak gitu. tahu, itu dia diem, emang dia jawab mic-nya ada yang lagi rusak, atau emang diem dia tidur. Jadi kita kan nggak tahu itu ya. Atau dia lagi ngapain gitu, nggak ada respon gitu. Harusnya paling nggak, kalau memang dia nggak bisa, mic-nya lagi bermasalah gitu, paling nggak dia chat lah, bales Ya, gitu, Bu. mohon maaf Bu, Benar. mic saya bermasalah gitu. Ini ditanya diem gitu, tapi nama dia ada. Itu kan ngeselin ya gitu. Mendingan nama dia nggak usah muncul di partisipan hari itu gitu. Kita panggilin, dan itu nggak satu dua gitu. Kadang dalam satu kelas tiap ngajar mungkin ada kali 5 orang yang setiap dipanggil diem, dipanggil diem, dipanggil diem gitu. Akhirnya kan kita kesel, ya udahlah nggak usah manggil-manggil lagi gitu. Jadinya kita kadang kesel, terkadang jadinya kayak memberi apa ya, sebenarnya salah juga gitu. Kayak saya kalau dia udah nggak jawab berapa kali gitu, akhirnya saya bilang kadang, kamu kalau nggak jawab-jawab, nanti absensi kamu saya anggap nggak hadir loh gitu. Nah, biar memancing muncul suaranya seperti itu loh. Walaupun sebenarnya saya nggak melakukan itu gitu, jadi ketahuan ya. Aduh, jadi ketahuan ini. Besok nggak bisa buat gini lagi deh saya. Tapi paling enggak ya respon lah gitu kan. Nggak enak dong orang manggil nggak direspon kan, nyebelin gitu. Coba dia Kayak gitu. ngomong sama laptop ya, Bu ya. Betul, itu tantangannya banget Bintang. Iya, Jadi benar, Bu. awal-awal online itu untuk ngajar di depan laptop kayak ngomong sama benda mati itu nggak mudah gitu. Tabu ya, Bu, merasanya. Kita ngejelasin ini pada ngerti nggak sih, ini pada ngeliat nggak sih, ini pada denger nggak sih, bertanya-tanya seperti itu gitu. Cuman keadaannya memaksa harus seperti itu gitu. Tapi Yes, kesini benar, Bu. udah menikmati gitu, dan Udah mungkin enjoy mahasiswa ya, Bu. juga enjoy juga ya. Memang nasibnya keadaan sekarang harus seperti ini gitu, nggak bisa ditolak gitu, nggak bisa ada pertimbangan lain gitu. Jadi memang nggak gampang waktu pertama ya, tapi saat ini sih udah cukup, mahasiswa juga udah cukup responsif lah, karena Iya, mungkin benar. udah merasa Terbiasa ya juga. ini walaupun di rumah ini perkuliahan secara resmi gitu, beda tempat aja, seperti itu Bintang. Hai teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan #cerita dosen by HRD Himem. Jangan lupa di like dan komen ya, biar nggak ketinggalan. Pastikan kalian sudah subscribe dan nyalain notifikasinya.